Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 25 tahun Yayasan Ribatul Ukhuwah menebar maslahat untuk umat. Para bapak dan ibu pemirsa SIT Usamah Channel, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan pada kesempatan kali ini kita Yayasan Ribatul Ukhuwah, para pengurus bisa bersilaturahim kepada bapak ibu semuanya, kepada masyarakat sebagai bagian dari bentuk menguatkan tali persaudaraan, sembari kita menyapa dalam momentum Idul Fitri. Boleh jadi Syawal sudah 1 bulan yang lalu, tetapi kami jajaran pengurus Yayasan Ribatul Ukhuwah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Para bapak dan ibu pemirsa SIT Usamah Channel, dalam rangka yang lain adalah kita memperingati lahirnya semangat baru dalam bidang pendidikan dan sosial. 25 tahun yang lalu, persisnya tanggal 22 Juni 1995, Yayasan Ribatul Ukhuwah lahir secara legal, yang ditandai dengan adanya satu unit pendidikan, yaitu RA Usamah 1. Nah, di sini kami hadir para pengurus Yayasan Ribatul Ukhuwah. Ada Ustaz Husni Darajatun selaku anggota Dewan Pembina Yayasan Ribatul Ukhuwah. Ada Ustaz Maskuri selaku Ketua Harian pengurus Yayasan Ribatul Ukhuwah, dan ada Ustaz Amiruddin LC selaku pengawas Yayasan Ribatul Ukhuwah, anggota Dewan Pengawas, sekaligus beliau adalah mudir atau kepala pondok pesantren SMP itu Usamah. Nah, di sini kita ingin berbincang-bincang terkait dengan lembaga ini, perkembangannya, serta kira-kira apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kiprah 25 tahun Yayasan Ribatul Ukhuwah. Kita awali dari Ustaz Husni ini selaku Dewan Pembina Yayasan Ribatul Ukhuwah. 25 tahun Yayasan Ribatul Ukhuwah itu bisa menjadi usia yang tidak mudah ya, usia yang cukup lama. Kira-kira apa sih yang membuat Yayasan Ribatul Ukhuwah dari tahun 95 hingga saat ini terus berkiprah bahkan berkembang? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rasanya doa ini yang patut kita ucapkan terus-menerus. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang tidak terkira, sehingga dalam doa itu Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, semoga Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seraya kemudian setelah kita memuji Allah dengan tulus, ini adalah ucapan tulus dari kita, semoga menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi. Salam, salawat, keberkahan semoga Allah curahkan kepada teladan kita, guru terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dakwahnya, perjuangannya begitu menginspirasi. Darinya kemudian kita
bisa menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang terus bergerak khususnya dalam pendidikan, dakwah dan sosial. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kami tadi sudah disampaikan Ustaz Mashkuri, Ustaz Amiruddin, dan terima kasih kepada Ustaz Isa Imanuddin yang telah mengantarkan dan mewujudkan acara ini. Sungguh usia 25 tahun ini kalau dibilang sudah tua ya belum, anak-anak sudah dilewati, jadi masa-masa sedang segar-segarnya, sedang lincah-lincahnya, sedang punya gairah kuat, cita-cita tinggi. Tentu kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas pertolongannya, hanya atas izin dan bimbingan Allah, kami Yayasan Ribatul Ukhuwah terus Allah karunia nikmat bisa bertahan, bahkan Masya Allah Tabarakallah bisa berkembang. Menurut kami ini wujud syukur kami begitu pesat, luar biasa. Dari tahun 95 semangatnya itu, ibu bapak barangkali yang tidak tahu sejarah awalnya, boleh kami cerita sedikit. Semangatnya itu hanya satu yang membuat kami terus menjadi orang-orang yang ingin memberikan salah satu alternatif pendidikan. Semangatnya itu ketika melihat ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Inilah semangat yang membuat kami tahun 95 itu berpikir, ketika itu sekolah, pendidikan masih berjalan sebagaimana biasa, belum ada terobosan baru, dan mulailah kami mengenalkan Islam terpadu. Sempat juga sih di sebagian masyarakat bertanya-tanya, ini istilah apa ini ya, terpadu. Tetapi alhamdulillah semangat ini yang dianugerahkan Allah dari ayat tadi. Katakan ya Rasulullah, bekerjalah, lakukan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mukmin akan menyaksikan, pasti. Fasayarallahu amalakum, pasti Allah akan menyaksikan amal kita. Maka sudah kita lakukan saja. Bekal semangat, wujudlah sebuah sekolah Islam terpadu pertama di Kota Tegal yang menamai diri Islam terpadu di sebuah garasi bangunan sederhana, sebuah ruang, dan kemudian berpindah-pindah kontrak dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang dengan gedung yang sangat megah, Masya Allah. Semangatnya adalah semangat beramal, melakukan kerja-kerja. Tentu harapannya adalah ketika nanti Allah akan mengembalikan kita, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, agar nanti ketika boleh jadi, wallahu alam, kita berharap terkaget-kagetnya kita, karena Allah menggunakan nabba'a fayunabbi'ukum, nanti akan ada berita besar yang membuat kita kaget. Tiba-tiba amal-amal kita ini yang menurut kita belum seberapa, kemudian Allah nilai, insya Allah mudah-mudahan kita diikhlaskan Allah menjadi amal yang nilainya besar di sisi Allah. Dihitung sederhana saja, para bapak, ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, kemudian tahun ini meluluskan 30 siswa yang ia melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, dan seterusnya. Kalau dihitung seperti itu saja, yang hari ini ada 900 peserta didik dari RA hingga SMP. Kalau kemudian itu menjadi anak-anak yang saleh, salehah, yang doa-doa mereka mengalir terus untuk orang tuanya, untuk gurunya, bahkan sebagian dari mereka ada yang sudah jadi guru di sini. Betapa dahsyat. Itu yang membuat kami bersemangat. Mengapa kemudian
harus lahir lembaga pendidikan yang punya visi jauh ke depan, tidak sekadar, mohon maaf, memenuhi otaknya dengan ilmu pengetahuan. Itu pun belum seberapa. Tapi kami ingin menyentuh hal yang lebih asasi, yang ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kompleksitas manusia secara utuh. Dia ada dalam pikiran, dia ada dalam gerak, dia ada dalam hati. Inilah keterpaduan yang ingin kami wujudkan, sehingga mudah-mudahan label sekolah Islam terpadu ini terjawab bukan hanya sekadar ucapan-ucapan kita, tapi bismillah, dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami ingin wujudkan lembaga pendidikan yang tidak hanya memproduk manusia pintar, tapi manusia yang benar, manusia yang cerdas, manusia yang berakhlakul karimah. Dengannya mudah-mudahan Allah mengalirkan setiap kebaikan-kebaikan ini menjadi sebuah amal kebaikan yang berkelanjutan. Doa kita begitu, agar kita menjadi waj'al li lisana sidqin fil akhirin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin, agar kita menjadi perbincangan yang baik bagi generasi setelah kita. Sedikit yang kami lakukan, masih banyak kekurangan yang kami lakukan, tapi kami berharap Allah Subhanahu wa taala menutup kekurangan kesalahan ini dengan lahirnya generasi setelah kita yang menyempurnakan insyaallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang kami bisa sampaikan sejarah singkat ya, mengapa yang melandasi kemudian semangat ini terus berkobar, dan kami berharap semoga Allah menjaga kami istiqomah dalam ikhlas insyaallah. Syukran jazakallah Ustaz Husni. Nanti barangkali mungkin bisa menyampaikan lagi. Jadi yang melandasi Yayasan Ribatul Ukhuwah itu lahir dan tetap eksis bahkan berkembang hingga saat ini adalah semangat untuk beramal lillahi ta'ala, dan amalnya itu amal berlandaskan Al-Quran. Jadi Islamnya bukan Islam baru begitu ya, bukan Islam terpadu, Islam yang versi lain begitu, tapi Islamnya tetap Islam sama ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apa namanya, keterpaduan itu istilah memadukan semua aspek, semua unsur, semua potensi. Jazakallah Ustaz Husni. Selanjutnya terkait dengan amal-amal tadi, ini gilirannya Ustaz Maskur ini, terkait dengan amal-amal tadi, kiprah 25 tahun, kok bisa lembaga ini awet ya dan berkembang. Ini seperti apa perkembangan 25 tahun terakhir Yayasan Ribatul Ukhuwah? Kepada Ustaz Maskuri, tafadhol. Segala nikmat, segala syukur kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini para pemirsa, khusus spesial di hari Milad Yayasan Ribatul Ukhuwah sekaligus dalam suasana Idul Fitri, tetapi memang dalam suasana istimewa lagi karena kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hadirnya COVID-19. Ala kulli hal, pada kesempatan ini, dan mungkin ini adalah momen pertama bahwa kita memiliki channel untuk bisa memberikan gambaran bagaimana perjalanan kerja-kerja amal Yayasan Ribatul Ukhuwah. Wabil khusus hari ini sangat berbahagia saya bisa bertemu bersama dengan Dewan Pembina dan pengawas sekaligus direktur. Sebenarnya kalau saya pengennya menyebutnya direktur Pondok Pesantren SMP IT Usama Ustaz Amiruddin LC. Pada kesempatan saat ini kiranya saya senantiasa mengingatkan kepada kita ini beramal belum seberapa. Besar juga belum, kecil pun tidak mungkin dikecilkan. Ala kulli hal, 25 tahun memang sesuatu yang belum juga menjadikan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sedang terus beramal, sedang diuji oleh Allah. Namun, selama 25 tahun, sebagai gambaran saya pribadi, selaku Ketua Harian Yayasan Ribatul Ukhuwah,
Ini adalah ketua yang kedua. Sebelumnya adalah Ustadz Husni Torojatun. Oh ya, yang ketiga. Sebelumnya ada yang pertama perintis Ustadz Ahmadun, kemudian sekarang juga dia yang berada di Dewan Pembina, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Husni Torojatun, dan ini adalah musibah dan amanah bagi saya pribadi di tahun 2010. Kemudian saya mencoba untuk belajar bagaimana mengelola yayasan yang insya Allah visinya besar. Sebagai gambaran para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kami diawali tadi sudah dikisahkan berdirinya TKIT, Raudhatul Anfal, karena waktu itu kita izin untuk mempermudah itu memang di bawah Kementerian Agama, maka kita bikin RA di tahun 95 awal ya, dengan kondisi luar biasa sederhananya ya. Kemudian di 2002 kita kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tantangan, dan tantangan itu atas izin juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengupayakan. Itu pun karena dorongan dari para wali murid alumnus TKIT, kapan kita bisa mendirikan sekolah lanjut, maka berdirilah SDIT Usamah yang waktu itu masih dalam proses izin sekaligus belum ada proses pembangunan. Biiznillah seperti itu, bahkan bahasanya kontraktor kita ini ya. Kemudian di 2010 kembali lagi Allah memberikan ujian dan tantangan pada kita. Mampukah kita kemudian melanjutkan proses untuk melangkah sesuai harapan kita dan cita-cita kita membangun lembaga pendidikan yang lebih besar. TPA kemudian diupayakan, pengimbang dari RA yang memang semakin besar, dan tuntutannya adalah bagaimana sebelum masuk masa RA itu sudah ada pendekatan proses, maka kita kemudian mendirikan TPA. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berlanjut kemudian di tahun 2014 sama dorongan para wali murid dari berbagai pihak, karena memang semakin besarnya RA dan kebetulan space pengelolaan kita terbatas, maka kita ditantang untuk membuat RA kedua, dan sampai hari ini masih tetap berjalan, berdirilah RA Usamah 2. Wallahu a'lam, mudah-mudahan sekali lagi ini bukan merupakan bentuk ingkar nikmat, tapi ini sebagai wujud kesyukuran kita terus berkeinginan. Maka di tahun 2015 seiring berdirinya RA2 itu, kita kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu lembaga yang menjadi gambaran tempat di mana anak didik kita mampu optimal mengaktualisasikan nilai Islam dalam bentuk pondok modern, pondok pesantren SMPIT Usamah atau boarding school SMPIT Usamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi proses ini makin panjang dan masih panjang. Sebagai bentuk dukungan pengelolaan kelembagaan kita dalam proses sifat dari yayasan itu mengelola di semua bidang, maka kita memang sebenarnya bidang yang akan kita kuatkan 3. Yang kita bicarakan tadi, bidang utama kita awal yaitu pendidikan, sudah sampai kepada berdirinya SMPIT, dan visi saya mudah-mudahan nanti kalaupun tidak dengan saya kembali selaku ketua yayasan, visi saya itu di 2 tahun atau 3 tahun ke depan, paling tidak 5 tahun yang akan datang, sudah berdiri SMAIT atau MAIT. Itu cita-cita yang tidak mungkin, karena nyatanya dari mulai kesusahan mendirikan RAIT sampai hari ini kita sudah sampai kepada SMPIT, tinggal sebentar lagi mudah-mudahan. Tapi sekali lagi tanpa dukungan dan doa serta upaya kita semua, khususnya keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhwah ini, tidak akan mungkin terwujud. Namun sekali lagi
Unit yang lain sebagai tanggung jawab kita di dalam pengelolaan yayasan itu ada unit ekonomi atau usaha. Kita pun berusaha mengembangkan potensi-potensi usaha hingga ke depan kita bisa memiliki sebuah proses pemasaran, pengelolaan usaha mandiri. Mudah-mudahan. Mungkin sekarang tokonya kecil, kita akan bercita-cita membuat minimart, mungkin lebih besar lagi, tapi itu menjadi hal yang tidak, sesuatu yang bukan mustahil, karena kita punya aset untuk bisa mengoptimalkan lembaga ekonomi kita, baik lembaga keuangannya kalau memungkinkan kita akan sampai ke sana. Dan banyak hal, unit-unit itu sudah kita siapkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini siswa kita sudah sampai kepada jumlah yang luar biasa, 900 siswa dengan total SDM pengelola ada 153 staf karyawan kita. Itu sebuah upaya yang sudah akan kita coba menjaganya supaya lembaga ini tetap sehat, tetap dinamis dan semakin besar. Jadi itu rencana yang paling utama nanti, selain kita bercita-cita mendirikan SMAIT atau MAIT, kita juga akan membangun pesantren lansia. Ini sebuah terobosan baru, pesantren lansia dan panti asuhan yang punya aset yang sudah kita miliki. Demikian, mudah-mudahan ini sebuah gambaran dari saya. Adapun kekurangannya itu adalah milik kita selaku manusia yang paling lemah. Syukran jazakallah Ustaz Maskuri telah menyampaikan kiprah lah ya. Kalau kemudian tadi tidak dianggap sebagai ujub atau sombong atau takabur atau menunjukkan hasil-hasil karya, tentunya tidak. Tetap kita ingin beramal lillahi ta'ala, apapun itu hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insya Allah kalau menghitung dari tahun 95, siswa yang sekarang saja sudah 900, mudah-mudahan manfaat yang sudah ditebar oleh Yayasan Ribatul Ukhuwah sudah ribuan mudah-mudahan. Dan tidak hanya siswa, mudah-mudahan masyarakat, orang tua, wali murid dari tahun 95 sampai sekarang pun mendapatkan manfaat, maslahat, kebaikan. Syukran jazakallah Ustaz Maskuri. Selanjutnya, nah ini kita ambil sampel satu unit nih. Kebetulan mudir dari SMP IT Usama atau Pondok Pesantren Usama Boarding School tingkat SMP, Ustadz Amiruddin LC, yang juga konon katanya kalau punya pondok disebut kiai Ustadz ya. Syarat kiai itu, syarat disebut kiai harus punya pondok katanya begitu. Jadi kebetulan Kiai Haji Amiruddin LC ini menjadi dewan pengawas juga kepala pondok pesantren. Nah, kita ambil sampel saja. Seperti apa sih anak-anak dari SMP IT Usama? Langsung dilanjut, mungkin Ustaz Amir mungkin dijelaskan itu dulu, kiprahnya dulu sekilas, pondok pesantren dan hasilnya. Monggo Ustaz Amir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ustadz dari Yayasan Ribatul Ukhuwah yang kami hormati, juga keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah Kota Tegal dimanapun berada, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambahkan beberapa hal yang sudah disampaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Yayasan Ribatul Ukhuwah sejak tahun 2015 sudah ada SMP IT Usama yang model pendidikannya tidak lagi full day school sebagaimana yang ada di STIT dan TKIT juga hampir full day, tapi kalau di SMP IT ini modelnya sudah boarding school. Jadi sejak pertama kali didirikan
semua siswa dan santrinya, santriwan dan santriwatinya wajib mukim di asrama yang sudah kita siapkan. Tentunya karena ini belum lama berdiri sejak tahun 2015, berarti angkatan yang pertama sekarang itu kalau melanjutkan jenjang pendidikannya, sekarang mereka baru mau masuk kelas 3 SMA yang lulusan, ya kelas 12. Kelas 12 ada yang melanjutkan di SMA negeri, ada yang di pesantren lagi, ada yang di madrasah aliyah dan sebagainya. Angkatan pertamanya baru sampai tingkatan kelas 12 itu. Insya Allah melalui proses pendidikan yang ada di SMP IT Usama, target-targetnya sudah terpampang dengan jelas, diantaranya minimal yang belajar dari kelas 1 sampai lulus di kelas 3 atau kelas 9 SMP IT Usama itu bisa menghafal 5 juz Al-Quran. Dan selama 3 kali angkatan lulusan itu ada beberapa orang yang melebihi target. Terbanyak kalau tidak salah 8 atau 9 juz ada yang dari lulusan pesantren Usama. Kedepannya mudah-mudahan kita berharap bisa lebih baik lagi dan lebih berprestasi lagi. Tadi selain prinsip kita semangat beramal karena akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul, diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Insya Allah di antara prinsip lain yang kita tanamkan di Yayasan Ribadul Ukhuwah, khususnya dalam semua jenjang pendidikan yang ada, itu prinsip yang mengatakan dalam bahasa Arab man jadda wajada. Ini luar biasa. Kami dapatkan ini juga dari pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor. Insya Allah prinsip ini juga diterapkan di Yayasan Ribadul Ukhuwah dari tingkat tadi TPA, RA, SD IT Usama, SMP IT Usama, dan tadi ketua yayasan kita sudah menyampaikan insya Allah proyeksi kedepannya akan ada madrasah aliyah atau SMA IT Usama. Kalau dengan prinsip man jadda wajada bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah hasilnya akan semakin maksimal. Maka sekaligus melalui forum ini kami perlu menyampaikan tidak mungkin kita dari unsur pembina, pengurus dan pengawas yayasan bekerja sendiri, bersemangat sendiri tanpa ada dukungan yang maksimal dari para siswa, para santri, para orang tua, para masyarakat, simpatisan dengan Yayasan Ribadul Ukhuwah. Maka kami mengajak sekaligus melalui forum ini untuk bisa bekerja sama dengan cara misalnya mempercayakan untuk menyekolahkan anak-anaknya sekolah di semua tingkatan yang ada di YRU, Yayasan Ribadul Ukhuwah. Kemudian juga bisa dengan memberikan kontribusi. Istilahnya kan kalau kita berjihad dianjurkan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kita, berjuanglah kita di jalan Allah dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi. Selama ini alhamdulillah ini bisa bertahan sampai 25 tahun, bahkan semakin banyak menebar maslahat dan manfaat untuk umat dan bangsa karena banyaknya orang yang sudah berkontribusi. Nah, kami menghimbau nanti insya Allah akan di-share, akan disampaikan nomor rekening yang bisa untuk ditransfer dalam pengembangan berbagai macam unit pendidikan yang ada di Yayasan Ribadul Ukhuwah. Insya Allah dengan modal yang ada dan dengan semangat yang ada, dengan dukungan dari banyak pihak, mudah-mudahan kita semuanya semakin dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sementara begitu Ya, dulu. syukran Terima jazakallah. kasih. Nanti bisa disambung lagi Ustaz sebentar. Dari yang tadi antum paparkan, yang Ustaz tadi sampaikan, insya Allah untuk unit yang baru kita mudah-mudahan sudah kelola dengan cukup baik dan
alhamdulillah alumninya juga memenuhi target. Tentunya masih banyak kekurangan, tetapi alhamdulillah dari targetan yang kita canangkan, kita buat, alhamdulillah bahkan ada yang melampaui target. Dan tadi Ustadz sudah menyambung, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Insya Allah dengan prinsip tadi, dengan prinsip kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita dengan amal yang sungguh-sungguh, manjadda wajada, dengan amal yang sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan mencapai target, karena itu bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mumpung kebetulan Ustadz Amir ini kiai juga tadi, dan pondok juga dari Gontor, kemudian Lipia juga syariah. Kita ingin dengar ini tausiah, nasihat singkat dari beliau, mumpung nuansanya halal bihalal juga, silaturahim, sekaligus di situasi yang krisis ini. Monggo Ustaz. Terima kasih. Insya Allah kita semuanya sama-sama memahami, dan semua keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah kami yakin sangat hafal dan paham bahwa di Al-Quran satu ayat yang membicarakan tentang kewajiban berpuasa ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Itu perlu menjadi renungan kita, supaya ketika kita selesai menjalani ibadah puasa, kemudian berhalal bihalal, ini bulan Syawalnya, kemudian nanti akan ditemukan lagi dengan bulan Ramadan, baru 11 bulan berikutnya, kita mengambil inspirasi dari apa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ambil kalimat pertama dan terakhir saja, bahwa yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Kemudian endingnya, tujuan puasa sebenarnya ini juga menjadi tujuan semua ibadah, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji. Tujuannya dengan puasa juga sama, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Maka dalam suasana halal bihalal ini kami ingin menyampaikan nasihat untuk diri kami pribadi dan kita semuanya, khususnya keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah. Yang harus kita jaga adalah kualitas iman kita, karena dengan predikat iman inilah kemudian kita diwajibkan berpuasa. Yang kedua, kualitas ketakwaan kita. Tidak hanya selama Ramadan saja kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, tapi wa kullu amin, sepanjang tahun 12 bulan kita berusaha menjaga dua hal tadi, iman kita dan ketakwaan. Ya, kita tambahkan dari satu ayat lagi untuk tausiah kita tentang halal bihalal dari surat Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba, selalu cepat lebih dulu melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan mereka itulah yang akan mendapatkannya. Mudah-mudahan kita semuanya setelah berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah kita juga berpuasa sunnah di bulan Syawal, dan insya Allah juga akan melanjutkan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan berikutnya, bisa melakukan amalan-amalan itu, segera melakukan kebaikan dalam bentuk apapun dan kita mendapatkannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakallah Ustaz atas tausiahnya yang sangat singkat dan tetapi bermakna. Jadi sebagai penutup kita mungkin Ustaz Husni bisa memberikan ajakan kebaikan untuk semuanya. Kepada Ustaz Husni kami persilakan. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah dari RA, KBI, SDIT,
SMPIT, pondok pesantren ya, boarding school. Nantinya ada rumah Quran, ada rumah untuk jompo dan seterusnya, pesantren jompo. Semuanya, pertama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh dukungan pemerintah, masyarakat, orang tua, semua pihak. Dan kami ingin kembali mewujudkan apa yang dipesankan Allah tadi, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Agar kita termasuk orang-orang yang dijaga Allah, mari kita berkontribusi bersama-sama. Bismillah, kita besarkan kota Tegal tercinta, kita besarkan negeri kita tercinta ini dengan pendidikan, dengan mencetak generasi-generasi yang insya Allah akan menggantikan kita lebih baik. Silahkan di rekening yang sudah terpampang di bawah ini, wakaf, infak, sedekah, zakat atau yang lainnya. Mudah-mudahan bersama kita bisa mewujudkan kebaikan lebih banyak, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Syukran jazakumullah para ustadz yang telah memberikan banyak hal, informasi silaturahim kepada Bapak Ibu wali murid, orang tua, para masyarakat yang berinteraksi dengan Yayasan Ribatul Ukhuwah. 25 tahun Yayasan Ribatul Ukhuwah menebar maslahat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, terpadu bersatu menyatu.